Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Hermawan Batiar Prayoga dengan NPM 2051040230 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C semester 3 Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Tan Lampung. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman LC MESY. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pegadaian. PT Pegadaian Persero merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank atau LKNB di Indonesia yang bergerak pada 3 lini bisnis, yaitu yang pertama ada gadai, yang kedua pembiayaan, yang ketiga jasa lainnya. Selain melayani bisnis yang konvensional, Pegadaian juga memiliki unit bisnis syariah yang produk sesuai dengan syariat Islam, yaitu Pegadaian Syariah. Nah, Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai atau rahan dan pembiayaan. Dalam Pegadaian Syariah memiliki akad utama yaitu digunakan pada produk Pegadaian Syariah, yaitu akad rahan. Selanjutnya, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 25/DSN/MUI/3 tahun 2002 tentang rahan dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Nah, yang kedua, ada marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun serta pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Dan yang ketiga ada pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Selanjutnya, jenis produk Pegadaian Syariah. Yang pertama ada amanah, yang kedua rahan, yang ketiga ada arum BPKB, yang keempat ada arum emas, yang kelima ada arum haji, yang keenam ada rahan hasan, yang ketujuh ada rahan fleksi, yang kedelapan ada rahan bisnis, dan yang kesembilan ada rahan tasjili tanah. Selanjutnya, ini adalah tugas wawancara. Ada salah satu pihak Pegadaian Syariah yang ada di Kota Bandar Lampung dengan Ibu Noviyanti SS selaku Relation Officer. Pertanyaannya adalah, akad apa saja yang kita terapkan di Pegadaian Syariah? Beliau menjawab, akad yang diterapkan di Pegadaian Syariah yaitu akad rahan dan akad murabaha. Khusus untuk akad rahan sendiri itu khusus untuk produk berupa produk gadai dengan produk Pegadaian yang sistem cicilan. Itu kita gunakan akad rahan. Sedangkan untuk akad murabaha khusus untuk nasabah yang menggunakan cicilan logam mulia produksi, cicilan logam mulia dan mulia syariah ultimate dengan emas ultimate, yang itu nasabah kita terapkan dengan menggunakan akad murabaha seperti itu. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana proses menjalankan akadnya? Prosesnya sendiri, nasabah menentukan untuk produk yang dipilih atau untuk yang ditransaksikan terlebih dahulu. Kemudian cara penerapannya, kita kalau misalnya nasabah tersebut memilih untuk rahan yang sistem cicilan, jadi di situ ada akad yang tertera sesuai dengan syariat Al-Quran dan hadis
sesuai dengan fatwa MUI yang kita terapkan di situ. Nasabah di situ memiliki kewajiban untuk menandatangani akad tersebut sebelum nasabah tersebut melakukan proses depression atau proses di kasirnya terlebih dahulu, mengetahui apa yang kita gunakan itu, kemudian konsekuensinya. Seperti apabila nasabah telah melakukan ingkar dari akad atau dia lalai dari akad, itu akan ada konsekuensinya berupa tadwid. Seperti itu, jadi di dalam akad tersebut sudah dijabarkan untuk akadnya sendiri seperti apa, kemudian konsekuensinya. Bila nasabah tersebut lalai dari akad dan bila nasabah tersebut melakukan pelunasan dipercepat atau nasabah tersebut biasanya tidak sanggup untuk membayar, itu sudah tertera di dalam akadnya. Itu jawaban dari Ibu Novi tentang bagaimana proses menjalankan akadnya. Selanjutnya apakah ada syarat yang harus dipenuhi dalam proses akad? Ibu Novi menjawab, untuk persyaratannya sendiri itu tadi, misalnya nasabah sudah menentukan dia mau gadai. Persyaratannya berarti harus memiliki emas jaminan untuk digadaikan atau dijaminkan di pegadaian syariah. Kemudian identitas diri. Nasabah tersebut juga wajib untuk mengisi formulir yang ada di pegadaian syariah. Setelah itu baru bisa melakukan proses akad sebenarnya. Untuk setiap akad sendiri itu berbeda karena tergantung dari produk-produk. Sedangkan produk dalam pegadaian syariah itu kan banyak. Ada yang namanya produk khusus gadai, ada produk khusus mikro atau non gadai. Nah, di situ akad yang diterapkan berbeda-beda dan persyaratannya pun berbeda-beda. Jadi tergantung nasabah tersebut mau memilih yang mana prosesnya. Kalau misal untuk akad gadai saja khusus keledai itu berarti hanya jaminan dan identitas diri saja. Tapi kalau nasabah tersebut menggadai, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi meliputi fotokopi KK, KTP, kemudian fotokopi STNK, BPKB. Misalnya nasabah menerima anggun ke BPKB, kemudian PBB dan rekening listrik, surat keterangan usaha dari kelurahan, pas foto dan sebagainya. Jadi itu untuk persyaratan sendiri tergantung dari produk yang dipilih dan yang dibutuhkan oleh nasabah. Pertanyaan selanjutnya, barang apa saja yang boleh digadaikan? Apa yang boleh untuk diri sendiri? Barang yang bisa digadai itu yang pertama itu tentunya emas. Emas boleh perhiasan atau emas logam mulia. Emas perhiasan itu kita bisa hitung dari kadar yang memulai dari 700 itu sudah bisa digadaikan. Kemudian elektronik sendiri itu bisa, misalnya ada televisi, kemudian ada laptop, handphone. Namun untuk beberapa kriteria itu ada beberapa persyaratannya supaya kita terima untuk digadai. Kemudian selain dari itu untuk yang non mikro kita ada juga namanya gadai BPKB kendaraan. Jadi BPKB kendaraan yang dijaminkan itu hanya BPKB-nya saja, unitnya masih bisa digunakan. Ada juga misalnya nasabah mau menggadai unit kendaraannya juga bisa. Jadi selain dari unitnya, surat-suratnya juga dititipkan di sini. Itu digadai langsung atau rahan. Jadi kalau kendaraan itu bisa motor atau mobil. Kemudian kalau motor dan mobil bukan hanya saja, tapi surat-suratnya juga diartikan gitu. Itu jawaban beliau. Jadi yang menentukan harga gadai tersebut itu dari nasabah atau pegadaian syariah. Kami menanya seperti itu. Nah, dan beliau menjawab kalau misalnya untuk nilai gadai atau taksiran gadai itu yang menentukan dari kita biasanya. Kita tentukan itu dari harga barang tersebut di pasaran berapa misalnya. Nasabah tersebut mau menggadaikan kendaraannya. Kita lihat dari harga second kendaraan ditaksir 70%. Dari harga second kendaraan di pasaran berapa jadinya. Kalau misalnya harga
harga unit 10 juta, jika taksir pasaran itu berarti sekitar 7 juta taksiran harga barangnya yang menentukan berapa taksiran nilai pegadaiannya sendiri. Dan pertanyaan selanjutnya, terus apakah ada waktu batas pegadaian? Berapa waktu? Nah, kalau untuk tenggat waktu itu untuk produk rahan atau gadai tanggal waktu kita berikan sampai 4 bulan, dan setiap bulannya itu setiap sebulan itu kan ada namanya muknah, tapi muknah itu tak terhitung per 10 hari besarnya. Per 10 hari itu biasanya terkena sekitar 0,8%. Jadi tergantung berapa pinjamannya. Nah, terus kalau misalnya untuk produk lain, misalnya cicil emas atau pinjaman dengan jaminan emas, itu kita mulai dari masa angsuran 12 bulan sampai 36 bulan. Kemudian ada lagi cicilan logam mulia. Itu kita mulai dari 3 bulan sampai 36 bulan. Kemudian produk mikronya sendiri itu mulai dari yang paling cepat itu 12 bulan, yang paling lama itu 36 bulan. Jadi tergantung dari produknya sendiri. Selanjutnya ada apakah kriteria untuk nasabah pegadaian? Nah, Ibu Novi menjawab kalau untuk kriteria khusus untuk nasabah tidak ada, tapi untuk beberapa pegadaian barang itu memang ada persyaratan tertentu. Misalnya untuk gadai BPKB, kendaraan. Kalau di syariah itu khusus sebagai nasabah yang memiliki usaha saja. Jadi kalau untuk karyawan baru ada untuk pegadaian di konvensional. Kalau untuk produk lain persyaratannya tentu tidak ada. Yang terpenting syarat kelengkapan baik dari surat menyurat dan juga identitas produk yang ingin digadaikan itu lengkap, itu bisa dimasukkan di pegadaian. Jadi untuk kriteria nasabah itu sendiri tidak ada. Dan ini adalah dokumentasi kita dengan Ibu Novi selaku Relation Officer. Dan ini kita berada di depan Pegadaian Syariah. Ini dokumentasi yang ada di Pegadaian Syariah di Kota Bandar Lampung. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.